Oke adik-adik, jadi di sini kita akan belajar matematika kelas 7 SMP MTS untuk semester 1 ya. Jadi buku ini kita ambil dari link kemendikbud.go.id. Jadi ini buku yang paling terbaru yang ada di websitenya Kemendikbud. Jadi untuk semester 1 ini nanti dari kelas 7 kalian akan belajar tentang bilangan, himpunan, aljabar, sama persamaan dan ketidaksamaan linear untuk satu variabel. Jadi ini yang akan kalian pelajari selama kalian berada pada semester 1. Jadi kita langsung saja ya. Bilangan. Pasti kalian sejak SD sudah tentu mendengar kata bilangan dan belajar tentang bilangan. Jadi di sini yang bilangan yang akan menjadi fokus kita, yaitu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian nanti kita dengan bilangan berpangkat, kemudian operasinya operasi hitung meliputi operasi hitung jumlah kali kurang bagi, kemudian ada operasi FPB, faktor persekutuan terbesar, dan KPK-nya. Kemudian ada bilangan desimal juga, dan kita akan membandingkan bilangan. Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya, bahwa nanti diharapkan setelah belajar tentang bab 1 ini kalian mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Itu bilangan bulatnya meliputi positif dan negatif, dan bilangan pecahannya berupa pecahan biasa campuran desimal dan persen. Kemudian kalian mampu melakukan operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan dengan berbagai sifat operasi. Yang tadi ada 4 sifat operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kalian mampu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Kemudian kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, misalnya masalah dalam kehidupan sehari-hari pun. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, sudah tadi. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti. Di sini meliputi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat ini terbagi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini jadi bilangan cacah ini dibagi lagi menjadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, contohnya kalian lihat, untuk kita baca cerita ini ya. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Yang ada 10, kemudian ada kayak titik, kemudian C dibaca 10 derajat Celcius. Di atas titik beku, jadi titik bekunya 0 derajat Celcius. Artinya apa? Bahwa ketika suhu mencapai 0 derajat Celcius, maka itulah titik bekunya. Titik beku kayak misalnya kalau air kalau ada di wilayah yang derajatnya 0 derajat Celcius, maka air itu akan beku gitu maksudnya. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Oke. Jadi sebentar. Jadi maksudnya gini. Kalau dia di atas pada siang hari dia bisa mencapai 10 derajat Celcius. Tetapi titik bekunya itu ini kalau pada siang hari 0 derajat Celcius, ini titik bekunya. Kalau malam hari dia ada di bawah
15 derajat Celcius di bawah titik beku, jadi dia 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Artinya ini kalau malam hari. Nah, yang jadi persoalan dalam bilangan bulat ini, bagaimana caranya kita menuliskan 15 derajat di bawah 15 derajat Celcius di bawah titik beku, yaitu di bawah 0 ini dalam bentuk matematika. Nah, jadi ini ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan dapat ditulis sebagai bilangan bulat. Yaitu kalau 10 di atas titik beku, karena nah misalnya ini kita 0, 10 dan 15 di bawah titik beku. 10 di atas titik beku berarti ya pastinya 10 nya di atas 0, karena 0 ini sebagai titik beku. 15 di bawah titik beku ya berarti 15 nya di bawah 0, karena dia di bawah titik beku yaitu 0. Di bawah titik beku. Kalau ini di atas titik beku. Oke, jadi ungkapan di atas titik beku, di bawah titik beku kita bisa tulis, untuk di atas titik beku kita bisa tuliskan plus 10, dan di bawah titik beku kita bisa tuliskan minus 15 atau min 15. Tetapi secara umumnya untuk bilangan 10 atau yang semisalnya yang di atas titik beku atau di atas 0 itu pada umumnya ditulis 10 saja. Plusnya tidak perlu ditulis. Kalau kita tulis 10 saja, kita sudah tahu bahwa itu sebenarnya plus 10. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk min 15. Kalau min 15, kita tetap tulis ikutkan dengan tanda negatifnya, tanda minusnya. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Oke. Lihat di bawah sini. Di sini ada garis bilangan. Maka yakin kalian sudah mempelajari tentang garis bilangan waktu di SD pun pasti sudah pernah. Ini garis bilangan. Misalnya di sini kalian lihat, sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sini min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Oke. 0 yang di tengah ini adalah seperti titik beku yang pada contoh derajat Celcius tadi. Jadi 0 ini adalah bilangan cacah, disebut bilangan cacah yang tadi, atau bilangan 0. Kan bilangan cacah ini dia dimulai dari 0, sehingga ini saya tuliskan bilangan cacah itu dia mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga bilangan cacah ini dia mulai dari 0 dan seterusnya ke arah kanan. Untuk bilangan bulat positif, maka kalau kita gambarkan pada garis bilangan, tempatnya di bagian kanan sini semuanya. Mulai dari 1 untuk bilangan bulat positif. 0-nya tidak termasuk, karena 0 ini adalah bilangan 0. Dia di yang penengah gitu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu untuk bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat negatif itu dia ada di samping kiri 0. Yang ditandai ada tanda negatif, ada tanda minusnya, seperti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita lihat istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Jadi ini kalau hanya dari bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya
itu adalah bilangan asli. Tetapi kalau kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disebut bilangan cacah. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara bilangan asli dan bilangan cacah ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk membandingkan bilangan positif yang sangat besar atau bilangan positif yang sangat kecil, kalian bisa amati angka-angka penyusunnya. Jadi kita tahu bahwa bilangan itu tersusun atas angka mulai dari angka 0 sampai 9. Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Bilangan yang pertama ini dibaca 7. Jadi tersusun dari angka 7 saja, hanya satu angka. Bilangan 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 123 tersusun atas angka 1, 2, dan 3 angka, dan seterusnya. Kalian sudah tahu. Oke. Ini lihat tabel nilai angka pada bilangan. Nah, ini ada di 1, 10, 100, 100.000, 10.000 dan seterusnya. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut, kakak ingin mengajarkan kalian, ajar pada kalian bagaimana caranya untuk menulis angka-angka yang benar, mengidentifikasi besarannya. Misalnya kita punya ini. Kan tadi kan dari sini kan kita tahu bahwa bahwa kalau 1 sampai 1 triliun, 1 juta, 1 triliun ini punya karakteristiknya. Nah, misalnya maksudnya gini. Kalau 1000 berarti ada nolnya ada 3, angka ribuan kan. Jadi misalnya contoh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan adalah 1234. Jadi di SD kalian sudah belajar 4 ini adalah satuan, 3 ini adalah puluhan, 2 ini adalah ratusan, dan 1 ini ribuan. Ini pasti kalian sudah pelajarinya waktu SD. Nah, jadi misalnya gini, kalau kita tulis angka 3, 6, 7, 2, 1, 5, kira-kira bagaimana kita cara penempatan titiknya? Nah, karena sini penempatan titik ini menandakan dia angka ribuan. Kalau ratusan, misalnya 300.003, tidak perlu titik. Nah, kalau angkanya sudah lebih dari 4 angka, maka kita perlu titik untuk mengidentifikasi kira-kira dia ini ribuan, ratusan ribu, atau puluh ribu, dan seterusnya. Kayak ini titik berpengaruh sini, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Caranya ialah kalian perhatikan dari belakang. Jadi batasnya itu tempat titik itu batasannya itu ada pada 3 angka terakhir. Misalnya nih, kita lihat dari belakang ada angka 5, 1, dan 2, ada 3 angka, berarti titiknya kita taruh di sebelum 2. Jadi karena di depan juga nih 3 angka, maka kita tidak perlu titik di depan karena tidak ada angka setelahnya. Setelah 3 di sini sudah tidak ada angka. Jadi ini kita bisa baca ini sebagai satuan, ini 1 ini puluhan, 2 ini ratusan, 7 ribuan, ini 60.000, 3 ini 100 ribuan. Jadi ini kita bisa baca 367.215. Oke. Jadi yang supaya mudah itu kalian harus paham cara penempatan titiknya itu lihat 3 angka terakhir, dimulai dari situ. Misalnya kita tulis angka
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kira-kira bagaimana? Ini cara bacanya gimana ya? Kita tempatkan 3 titik pada 3 angka terakhir. Sebelum 3 angka terakhir berarti di sini titiknya di sini. Kita lihat apakah masih ada lagi titiknya yang di depan, yang ya masih ada, berarti bentar. Tetap titik sini. Kemudian perhatikan apakah masih ada lagi angka di depan, ya masih ada. Apakah lebih dari 3 angka, ya lebih dari 3 angka, berarti pada 3 angka berikutnya kita taruh titik lagi. Kita lihat apakah masih ada angka di depan, ya masih ada. Apakah lebih dari 3 angka? Tidak, karena hanya ada 3 angka, berarti kita tidak perlu titik. Andaikan di sini lebih dari 3 angka, maka kita taruh titiknya juga di sini. Tapi karena tidak lebih dari 3, maka tidak perlu. Maka cara bacanya itu ini adalah satuan, ini ada 9, ini adalah satuan, 80-an, 700-an, 6 ribuan, 50 ribuan, 400 ribu, 3 jutaan, 20 jutaan, satunya 100 jutaan, ratusan juta. Jadi cara bacanya itu 123 juta, ini 123 juta 456.789. Oke, jadi kalian banyak-banyak berlatih aja. Nah nanti ya kakak kasih latihan lah di sini. Misalnya identifikasilah cara membaca bilangan berikut. Jadi yang pertama 2 3 1 4 7 2. Nomor 2 5 3 1 4 8. Nomor 3 6 7 1 2 5 0 3. Nomor 4 7 5 1 1 1 3. Nomor 5 7 6 2 3 7 1 8. Nomor 6 8 2 3 4 1 5 4 1 5 1 0. Coba kalian identifikasi cara membaca bilangan berikut dengan penentuan titik-titik tadi. Ini sebagai latihan. Nanti jawabannya boleh ditulis pada kolom komentar ya. Oke, nanti kita ketemu lagi pada video yang berikut.